industri yang lebih fokus kepada limbah rumah sakit. Kemudian kita membahas limbah pertanian, di mana limbah pertanian juga termasuk salah satunya adalah limbah. Terus selanjutnya hari ini kita membahas tentang limbah B3. Jadi sudah selesai hari ini 4 kelompok limbah secara umum yang kita bahas tahapan pengelolaannya. Ini slide sudah kelihatan belum ya? Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat ya. Baik, kita lanjut ke kimia B3. Nah, ketika kita membahas limbah rumah sakit, sebagian besar dari limbah rumah sakit itu adalah limbah B3. Nah, kenapa kok dia dikelompokkan menjadi satu pengelompokan khusus? Karena untuk tahapan pengelolaannya, mulai dari tahapan awal, tahapan meminimalisir, minimasi, sampai tahapan pembuangan, ada ciri khas khusus yang lebih detail, yang lebih spesifik, dan yang membutuhkan pemahaman lebih detail ya, sehingga dia dikelompokkan di akhir. Nah, di antara limbah padat kota, di antara limbah industri, dan juga limbah pertanian yang di dalamnya termasuk limbah P3, maka tahapan pengelolaannya masuk ke dalam tahapan pengelolaan limbah B3. Contoh, kalau di dalam limbah padat kota ternyata orang ada membuang baterai-baterai bekas, maka untuk pengolahan limbah B3-nya nggak bisa menggunakan refuse derived fuel itu untuk limbah baterai bekasnya, harus dipisahkan karena dia harus dilakukan tahapan pengelolaan yang khusus. Kalau tidak khusus untuk pengolahan limbah B3, nanti maka akan berdampak pada kesehatan juga lingkungan yang lebih parah. Sehingga ketika limbah B3 masuk ke dalam salah satu pembuangan, ya ini karena mungkin ketidakpahaman masyarakat, maka nanti akan menimbulkan bahaya lingkungan dan dampak kesehatan yang lebih besar. Salah satu limbah industri yang termasuk limbah B3, kalau limbah industri sangat banyak ya, yang termasuk limbah B3 itu sangat banyak sekali, limbah cairnya yang mengandung warna itu termasuk sebenarnya adalah limbah B3 yang membutuhkan tahapan pengolahan atau pengelolaan yang khusus, yang spesifik, atau limbah logam berat ya di dalam industri. Kalau di dalam limbah pertanian ada nggak yang limbah B3? Ada yang di dalam limbah pertanian yang termasuk limbah B3 itu adalah pestisida gitu, sisa-sisa pestisida yang digunakan, botolnya. Nah, itu termasuk kepada limbah B3 yang harus digunakan tahapan pengelolaan yang khusus, yang tidak bisa masuk ke dalam skema AWMS misalnya. Untuk limbah pertanian, dia harus segera dipisahkan dulu, itu yang termasuk limbah B3. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Semua sudah hadir ya? Halo, saya mohon audionya semua cek suara dulu. Sudah, Bu. Bisa, Ibu. Yang lain, cek audio semua. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, nanti tolong dibuat ringkasan terkait materi hari ini. Ringkas saja, terdiri dari 5 kalimat. Nanti yang akan kalian upload di laman daring ya, untuk sebagai bukti kehadiran, sekaligus capture kehadirannya. Kita nggak lama-lama, hanya sekitar 30-40 menit saja, karena kemarin kan saya sudah tugasin kalian membuat TTS ya. Benar nggak? Ya, benar, Bu. Silakan dipahami TTS-nya. Dan kalau boleh, nanti silakan berbagi dengan teman-temannya, minta TTS teman-temannya untuk dikerjakan, karena minggu depan kita akan melakukan evaluasi yang close book. Nanti ada evaluasi yang open book juga. Tapi minggu depan, pada pertemuan minggu depan itu, saya nanti akan melakukan evaluasi yang secara close book. Nanti teknisnya bagaimana akan saya jelaskan kemudian ya. Oke, baik, kita masuk ke klasifikasi limbah B3. Sebenarnya secara detail sudah ada di buku saya, kalian nggak perlu nyatet lagi.
Tapi nanti saya hanya menyampaikan poin-poin pentingnya, nanti bisa dibaca lebih detail di dalam bukunya. Nah, untuk klasifikasi limbah B3 itu digolongkan menjadi limbah B3 berdasarkan kategori bahaya dan juga limbah B3 berdasarkan kategori sumber. Kalau kalian mengambil mata kuliah kimia B3, kimia bahan berbahaya dan beracun, kalian hanya membahas sebagian kecil dari kategori yang berbahayanya. Sementara kategori yang berdasarkan sumbernya ini mungkin tidak detail dijelaskan di dalam limbah B3 ya, di dalam mata kuliah kimia B3. Nah, apa saja yang kategori bahaya? Nah, kategori bahaya itu sendiri dibedakan menjadi limbah kategori 1, limbah kategori 2 dan juga limbah non B3. Coba dicek salah satu contoh kategori 1 itu seperti apa? Tahu nggak kalian? Nah, kita lihat dulu karakteristiknya ya. Untuk yang kategori 1, dia sama dengan kategori 2, bedanya apa? Dibedakan menjadi karakteristik bahan yang mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan juga ada yang berbahaya bagi lingkungan yang termasuk salah satunya korosif. Ada disajikan pada tabel 3 di dalam buku, nanti silahkan dicek ya. Kemudian kalau yang keduanya karakteristiknya beracun berdasarkan TCLP atau toxicity characteristic leaching procedure. Untuk menentukan, nah ini biasanya dia ditentukan berdasarkan TCLP beracun, ada juga LC berdasarkan LC50-nya ya. Nanti silakan atau LD50 nanti dilihat tuh kalau dia LD50-nya lebih kecil kategori beracunnya lebih tinggi termasuk kategori 1 lebih kecil daripada LD50 ya. Artinya apa? LD50 itu LD itu lethal dosis. Jadi dosis yang menyebabkan 50% dari populasi itu mati. Lethal ya, lethal dosis. Maka dia dia akan tergolong kepada kategori 1 jika LD50-nya lebih kecil daripada 50 mg per kilogram. Jadi sangat sedikit aja dikasih sudah bikin 50% dari populasi mati. Jadi kalau seandainya kita mau gini, kalau di dalam uji toksikologi bukan pada manusia ya, misalkan pada mencit, ada 100 ekor mencit, lalu kita kasih senyawa yang beracun ini kepada 100 ekornya, lalu dengan konsentrasi yang sama, lalu 50% paling enggak mati itu mencitnya, maka LC50-nya adalah sekian berapa konsentrasi yang kita berikan itu. Bisa dipahami ya? Sementara kalau kategori 2 dia lebih rendah. Jadi kategori 1 lebih tinggi, kalau kategori 2 ini dia lebih rendah. Kalian nanti bisa lihat tabel 2 untuk jenis-jenisnya. Kemudian kalau LC50-nya dia itu sama dengan 5.000 mg per kilogram. Jadi lebih rendah sekali lebih rendah apa lebih tinggi konsentrasinya ya. Lebih tinggi konsentrasinya. Gitu. Ibu, mohon maaf tidak bergerak. Oh, slide-nya tidak bergerak dari tadi. Dari yang pertama. Iya, Ibu. Sebentar. Sekarang udah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, ini tadi ya. Ini berdasarkan kategori bahaya sumbernya. Terus ini limbah B3 kategori 1-2-nya. Bedanya apa? Tadi sudah saya jelaskan. Di kategori 1 itu berdasarkan LC50-nya. Kalau dia sangat beracun, sangat mudah meledak, mudah menyala, dia dikategorikan pada kategori 1. Untuk contoh yang mudah meledak, mudah menyalanya, lihat di tabel 3. Kemudian kalau yang karakteristik yang beracunnya itu lebih rendah, jadi dengan konsentrasi yang, kalau tadi kalau kategori 1 dikasih konsentrasi yang rendah aja dia udah bisa mematikan 50% populasi. Kalau yang kategori 2 ini dia lebih membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi untuk mematikan 50% populasi. Itu ya. Kemudian
yang berdasarkan kategori sumber sudah juga dijelaskan pada tabel 3 di buku, nanti dicek saja bukunya ya, nggak saya jelaskan satu-satu, tapi paling tidak kalian paham 1, 2, 3, setidaknya 3 contoh yang umum yang sering dipakai di laboratorium atau di industri secara umum, contoh-contoh dari setiap kategori ini, gitu ya. Nah, kemudian untuk pengelolaan limbah B3, sebenarnya yang wajib mengelola limbah B3 itu adalah setiap orang yang menghasilkan limbah B3, maka dia harus wajib melakukan pengelolaan limbah B3. Pengelolaan itu tidak harus sampai ke tahap pengolahan. Contoh laboratorium kita ngasilin limbah B3 atau dari hasil praktikum, dari hasil penelitian, tapi kita hanya sampai kepada tahapan pewadahan. Jadi tahapan pengumpulan, pewadahan. Selanjutnya kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengolah limbah B3-nya. Karena badan-badan yang harus yang mengolah limbah B3 itu harus tersertifikasi. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah melakukan minimasi. Misalnya limbah B3-nya pekat, kita coba adsorpsi, lewat proses adsorpsi mengambil logam beratnya gitu ya. Terus logam beratnya jadi berkurang. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Tapi sebenarnya ketika kita mau menuntaskan semua limbah-limbah B3, bahan-bahan beracun dan berbahaya yang ada pada limbah, maka kita harus memiliki lembaga yang tersertifikasi. Jadi nggak semudah itu ya. Nah, tahapan pengelolaan limbah B3 sama seperti tahapan-tahapan yang MSW, industri dan juga pertanian. Tahapan pertama, tapi yang lebih spesifik pada rumah sakit ya, ada tahapan minimasi. Kalau dalam rumah sakit, minimasinya lebih kepada bagaimana caranya meminimalisir limbah padat kota yang khususnya adalah limbah farmasinya ya. Sementara kalau limbah B3 ini secara umum dijelaskan bahwa pengurangan limbah B3 itu dilakukan dengan cara mengurangi jumlah atau mengurangi sifat bahaya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kita coba untuk berusaha mengurangi sifat bahaya atau racun yang dihasilkan dari limbah B3-nya. Yang kedua adalah dengan melakukan substitusi bahan atau modifikasi proses atau menggunakan teknologi ramah lingkungan. Ini kalau ngambil kimia hijau kan jelaskan secara detail tuh bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan substitusi bahan. Ayo dihitung ekonomi atomnya, terus dicek dulu bahannya yang toksisitas yang bagaimana. Nah, kalau dalam kimia hijau kan ada tuh dijelaskan lebih jelas. Terus kita lakukan modifikasi atau menggunakan teknologi ramah lingkungan. Misalnya, oh ya sudah, berarti teknologinya jangan menggunakan yang konvensional. Kita coba menggunakan metode yang menggunakan microwave atau sonokimia gitu supaya nanti limbah yang dihasilkannya bisa diminimalisir. Kemudian substitusi bahan dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan bahan penolong yang semula mengandung B3, lalu kita gantikan dengan bahan baku atau bahan penolong yang tidak mengandung B3, atau paling enggak tingkat toksisitasnya lebih rendah lah gitu. Terus kemudian proses modifikasi dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien. Kemudian selanjutnya adalah teknologi ramah lingkungan diutamakan dalam proses produksi. Teknologi ramah lingkungan itu banyak sekali faktornya ya. Kalau di dalam konsep kimia hijau, kimia ramah lingkungan ada 12 prinsip yang harus kita patuhi. Oke. Terus selanjutnya adalah penyimpanan. Nah, penyimpanan ini kita sebenarnya sudah bahas secara detail itu di limbah rumah sakit ya. Limbah rumah sakit. Jadi tidak saya ulangi, nanti dibaca saja. Terus selanjutnya adalah pengumpulan. Nah, pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan atau penimbun limbah B3. Setiap orang yang menghasilkan limbah dilarang untuk melakukan pengumpulan limbah B3 yang tidak dihasilkannya dan dilarang untuk melakukan pencampuran limbah B3 yang dikumpulkan. Ya nggak boleh ya, jadi ini ada limbah B3 yang mudah menyala, terus kalian campurkan nanti, karena sisa tinggal sedikit-sedikit ini Bu, ya udah masukkan dalam jirigen yang sama, itu sangat dilarang, tidak boleh ya tahapan pengumpulan yang demikian, nanti siapa tahu jadi laboran kalian,
hati-hati sekali, nanti malah menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Kita nggak boleh yang namanya limbah B3 sesedikit apapun harus dipisahkan. Jadi nggak boleh digabung dalam satu jerigen. Jadi terus ketika mau diambil oleh pihak ketiga juga kita harus memberikan label secara detail terkait limbah B3-nya apa supaya nanti mereka juga ketika melakukan tahapan pengolahan lebih aman ya. Nah, kemudian untuk menyerahkan limbah B3 kepada pengumpul limbah B3 harus disertai limbah B3. Ini secara terdokumentasi secara detail dan sekarang bahkan secara harus diinput secara online juga sebegitunya ya untuk pengolahan limbah B3. Jadi nggak segampang itu. Dan biayanya yang kita keluarkan untuk meng-hire pihak ketiga untuk mengolah limbah B3 itu sangat mahal. Sangat mahal. Limbah lab kita itu sangat mahal ya. Maaf saya sambil meler ini. Oke. Selanjutnya pengangkutan. Nah, pengangkutan ini juga alat angkut yang digunakan untuk limbah kategori 1, kategori 2 itu tidak sama ya. Jadi kalau kita di laboratorium terpadu itu misalnya bulan September ada pengangkutan, harus kita jelaskan ini limbahnya apa saja. Karena nanti alat transportasi yang digunakan untuk menjemputnya disesuaikan. Mereka tidak akan melakukan penjemputan atau bahkan seringkali pengambilan limbah B3 itu digagalkan, ditunda gara-gara kita tidak memberikan informasi yang lebih detail terkait limbah kita. Jadi ketika mereka datang terus baru membaca label dalam setiap jerigen, dalam setiap box yang kita siapkan, lalu mereka, oh maaf kami tidak bisa mengangkut karena kami tidak menggunakan alat transportasi yang spesifik, yang khusus dengan limbah B3 yang kita hasilkan. Jadi kalau kita tidak memberikan informasi yang detail dan lengkap, maka sering terjadi penundaan pengambilan penyebutan limbah B3 karena ternyata alat transportasinya tidak sesuai, belum sesuai dengan limbah kita. Jadi memang harus disampaikan secara detail, lalu biasanya diminta foto gitu dan setiap label difoto dikirim, lalu kemudian nanti mobil pengangkutnya itu datang yang sudah sesuai dengan limbah-limbah yang kita hasilkan. Sedetail itu ya, dan ya memang bisa jadi gagal sekaku kalau orang bilang kok sekaku gitu ya. Ya memang begitu, kalau enggak menyalahi prosedur dan kemungkinan akan mendatangkan bahaya bagi manusia gitu akan lebih besar ya. Kemudian untuk pemanfaatan limbah B3-nya biasanya kalau pemanfaatan ini tergantung nanti dilihat dari jenis B3-nya, apakah dia bisa digunakan kembali atau didaur ulang atau kemudian dimodifikasi untuk menghasilkan produk-produk baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi ya, dan tentu saja toksisitasnya lebih rendah dan aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup. Ibu, mohon maaf, slide-nya kembali tidak bergerak. Wah, ini udah sampai mana slide-nya? Kenapa nggak bergerak ya? Coba lagi ya. Sudah bergerak? Sudah, Bu. Sudah muncul tapi belum bergerak juga kayaknya. Ini bergerak nggak? Bergerak, Bu. Oh ya, oke. Ini tadi kita kemanfaatan ya. Terus kemudian setiap orang yang menghasilkan limbah B3 sekarang melakukan pemanfaatan limbah B3 terhadap limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki tingkat kontaminan radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 becquerel per sentimeter persegi. Jadi kita nggak boleh nih melakukan pemanfaatannya. Jadi memang harus diserahkan kepada pihak ketiga, ya. Terus selanjutnya untuk pengolahan macam-macam metodenya nanti di akhir buku
buku itu sudah juga dijelaskan ada metode stabilisasi, solidifikasi, atau juga metode absorpsi untuk mengurangi sifat bahaya, koagulasi, fotokatalis, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri berbagai macam. Selanjutnya adalah penimbunan. Nah, penimbunan sama seperti yang kemarin, ternyata ada tahapan penimbunan. Tentu saja fasilitas penimbunannya lebih kompleks, lebih detail persyaratannya ya. Secara umum yang kita bahas kemarin di landfillingnya MSW, tapi untuk B3 lapisan-lapisannya akan lebih banyak gitu. Kemudian, nah ini beberapa syarat persyaratan untuk fasilitas penimbunan ya. Ada desain fasilitasnya, memiliki sistem pelapis yang dilengkapi dengan saluran untuk pengaturan aliran air permukaan, pengumpulan air lindi dan pengolahan, sumur pantau dan lapisan penutup akhir. Memiliki peralatan pendukung penimbunan limbah B3 yang paling sedikit terdiri atas peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat, alat angkutnya dan juga limbah B3, lalu memiliki rencana penimbunan limbah B3, penutup dan pasca penutupan fasilitas penimbunan limbah B3. Dan tentu yang terakhir itu harus ada dalam secara reguler ya, dalam beberapa waktu, untuk melihat bagaimana apakah penimbunan tersebut aman gitu, fasilitas penimbunannya tidak bocor dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pembuangan damping. Nah, ternyata untuk tahapan pembuangan limbah B3 yang tadi beracun, berbahaya, kategori 1, 2, sumber spesifik, tidak spesifik, boleh loh dibuang ke laut. Tahapan pembuangannya tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa saja syarat dan ketentuannya? Yang pertama adalah limbah yang berupa tailing dari kegiatan pertambangan atau serbuk bor yang tidak mengandung hidrokarbon yang berasal dari hasil pemboran usaha dan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintesis. Setelah dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun, maka dia boleh dibuang ke laut. Laut yang bagaimana yang bisa menerima dua jenis limbah B3 ini? Laut dengan persyaratan seperti ini. Yang pertama adalah dia memiliki lapisan termoklin dan permanen. Lapisan termoklin tuh di sini. Nanti di kimia air kalian juga bisa pelajari lebih dalam ini. Ada yang sudah ngambil kimia air ya? Nah, nanti kan ada lapisan. Belum ada semester ini, Bu. Oh ya, baik. Kan ada lapisan-lapisan perairan dan diantaranya ada lapisan termoklin di lapisan tengah itu. Nah, lapisan termoklin ini wajib dimiliki oleh laut yang mau menampung limbah B3 yang dua jenis tadi, tailing dan serbuk bor ya. Nah, kenapa lapisan termoklin ini penting? Karena di lapisan termoklin ini tempat di mana terjadinya perbedaan atau perubahan temperatur yang sangat drastis antara lapisan atas laut, lapisan atas laut yang sangat panas dengan lapisan dalam yang sangat dingin. Dengan adanya lapisan termoklin ketika dia dibuang ke laut ini, maka akan menjadi batas gitu ya, menjadi batas limbah-limbah yang sudah masuk ke dalam lapisan dalam ini untuk keluar ke atas gitu, untuk naik ke atas. Dan kemudian yang kedua adalah tidak berada pada lokasi atau daerah yang sensitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kan ada lagi nih nanti peraturan perundang-undangan terkait daerah atau laut yang sensitif yang tidak boleh dibuang, dilakukan pembuangan. Kemudian jika tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen, maka lokasi pembuangan untuk limbah B3 berupa tailing dari kegiatan pertambangan harus memenuhi persyaratan berikut. Terletak di dasar laut dengan kedalaman lebih dari atau sama dengan 100 meter. Secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya ngarai dan ada saluran dasar laut yang mengarahkan tailing ke dalam
jadi jauh masuk ke dalam, dan tidak ada fenomena upwelling. Metode fenomena upwelling ini terjadi perputaran air. Kan biasanya fenomena upwelling ini memang sebagian besar badan air yang berupa laut akan terjadi fenomena upwelling, ada perputaran air. Tapi ada beberapa daerah laut yang memang tidak ada fenomena upwelling di dalamnya. Dan disinilah tempat kita bisa membuang tailing. Meskipun dia tidak ada lapisan termoklin, maka dia boleh dibuang. Asalkan ada laut dengan 3 syarat ini. Begitu, bisa dipahami ya? Kemudian yang kalian catat lebih detail lagi, nanti kalau keluar ketika evaluasi kalian bisa menjelaskan lebih detail, karena nanti evaluasinya yang pertama adalah close book. Saya lihat dulu nanti bagaimana hasilnya ya, terus nanti ada yang open book juga. Nah, kemudian untuk yang serbuk bor, kalau dia tidak ada lapisan termoklin sebagai persyaratan utama, tadi kan tidak ada harus ada lapisan termoklin. Tapi kalau dia tidak ada lapisan termoklin, untuk serbuk bor, dia terletak di laut dengan kedalaman yang lebih dari atau sama dengan 50 meter. Kalau yang tailing tadi kan 100 meter, kalau ini 50 meter. Dan dampaknya berada di dalam radius lebih kecil dari atau sama dengan 500 meter dari lokasi pemboran di laut. Jadi artinya begini, bagaimana syarat pembuangan untuk limbah B3 ke laut? Apakah limbah B3 boleh dibuang ke laut? Boleh. Syaratnya apa? Ingat, lautnya harus punya lapisan termoklin. Yang kedua, memang laut tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan ya, tidak berada pada daerah sensitif yang melanggar aturan perundangan. Tapi kalau seandainya dia nggak punya lapisan termoklin, bisa dengan syarat dan ketentuan berlaku tadi. Untuk tailing ada 2 juga terkait kedalamannya ya. Untuk tailing tadi bagaimana? Kalau dia tidak punya lapisan termoklin, dia ada 3 jenis ya. Kedalamannya, dia punya adanya ngarai, terus kemudian tidak ada fenomena upwelling. Kalau untuk serbuk bor, dia hanya 2. Berarti di sini kemungkinan untuk fenomena upwelling boleh untuk serbuk bor, tidak seperti tailing ya, atau karena serbuk bornya dia lebih berat ya, sehingga kemungkinan dia memang tidak akan melayang, tidak akan lebih naik gitu, tidak akan naik ke permukaan gitu. Nah, ini beberapa hal poin penting untuk kimia B3, untuk limbah B3, maaf. Terus apa yang menjadi ciri khas tadi limbah B3? Kalau untuk tahapan pengolahan hampir mirip untuk semua. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mengurangi sifat bahayanya, sifat racunnya. Contohnya metode-metode termal, fisika, kimia, kemudian banyak macamnya ya. Yang saya sampaikan kemarin ketika saya pengukuhan, nanti bisa dibaca lagi untuk persiapan ujian evaluasi. Itu ada metode-metode secara umum yang tidak hanya bisa digunakan untuk zat warna, tapi bisa digunakan untuk limbah-limbah B3 yang lainnya. Di buku saya juga sudah ada di bagian akhir, nanti bisa kalian jelaskan lebih detail, dibaca lebih detail. Nah, ciri khas yang menjadi ciri khasnya adalah untuk pembuangan. Ternyata limbah B3 itu juga boleh dibuang ke laut dengan syarat dan ketentuan berlaku. Justru kalau limbah yang MSW, limbah yang pertanian itu nggak boleh dibuang ke laut sama sekali, tidak ada syarat dan ketentuan. Sementara kalau limbah B3 yang berupa tailing dan serbuk bor, mereka sudah ada pengaturan. Boleh dibuang ke laut tentu dengan laut yang memiliki karakteristik tertentu. Bisa dipahami begitu ya? Silahkan kalau ada pertanyaan. Bisa dipahami semua? Bisa, Bu. Baik. Untuk minggu depan saya harus ke kampus, ada pengukuhan, saya harus hadir juga ini. Untuk minggu depan kita akan melakukan evaluasi. Saya nggak bilang UTS, nanti akan ada evaluasi, satu evaluasi secara close book minggu depan. Yang detailnya teknisnya akan saya sampaikan kemudian ya. Kemungkinan secara daring juga, tapi daringnya daring yang close book. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lah. Terus kemudian selanjutnya yang kedua adalah secara close book. Nanti akan ada waktu tertentu yang saya minta juga untuk mengerjakan dan mengumpulkan dalam waktu tertentu juga. Insya Allah nggak memberatkan. Yang penting dibaca kembali,
yang kita sudah pelajari, tugas-tugasnya dibaca kembali, insya Allah nanti mudah. Begitu ya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Bisa jelas ya? Maaf Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Untuk penugasan yang ringkasan itu dibuat dalam bentuk Word atau dibuat komen di daring ya Bu? Ringkasan hari ini, Iya Bu. komen di daring aja. Ini saya buka. Komen di daring saja, nggak usah dalam bentuk Word. Baik Bu, terima kasih. Ya. Kalau nggak boleh nyontek persis dengan di atasnya, nanti akan terlihat yang mana yang nyontek, yang mana enggak. Gitu ya. Jangan lupa capture kehadirannya di laman daring ini. Di Zoom, Google Meet ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada, saya cukupkan perkuliahan kita pada hari ini. Silakan dibaca-baca kembali. Kita sudah masuk ke tahapan evaluasi nanti, close book dan open book. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.